Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Dunia yang menyesuaikan diri langit di atas desa Gujing selalu kelabu di tengah padang tandus yang dipenuhi ilalang kering. Seorang bocah kurus duduk di atas batu besar, tatapannya kosong, seperti sudah menerima vonis kematian sebelum waktunya. Itulah Su Enye. Luocan yang dilahirkan tanpa meridian roh, tanpa tulang spirit, tanpa harapan. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-12 dan juga hari penentuan apakah dia layak hidup atau tidak di dunia ini. Mereka yang tidak bisa berkultivasi lebih hina daripada binatang. Tangan kirinya memegang senjata aneh berbentuk bilah melengkung yang dikatakan mampu memisahkan anomali dari dunia. Sudah waktunya, gumam KRN, seorang pria berwajah dingin dengan jubah pemburu gelap. Bagi mereka, Su Enye adalah aib, seorang anak yang keberadaannya dianggap mengundang malapetaka karena tidak selaras dengan aliran energi dunia. Orang-orang desa berkumpul, membentuk lingkaran mengelilingi Su Enye. Wajah mereka campuran antara takut, iba, dan jijik. Mia mencoba mengayunkan senjatanya lagi, tapi dunia di sekitarnya seolah menolak pergerakan itu. Namun, saat KRN mengayunkan bilahnya, sesuatu terjadi, awan bergerak terbalik, bayangan berubah arah, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Padahal tidak ada hujan, tanah bergetar pelan, seakan-akan bumi sendiri menahan napas, udara menjadi berat, seperti cairan kental yang tak terlihat. Lilah KRN berhenti. Bukan karena dia ragu, tapi karena ruang di sekitarnya melengkung, retak pelan, bukan karena kekuatan tubuhnya, melainkan karena hukum gravitasi di sekitarnya berubah. Apa ini? Bisis KRN, matanya menyipit, itu dimulai. Bisiknya, dunia mulai beradaptasi, dia bisa merasakan aliran energi dunia, dan sekarang semuanya kacau, garis lain-lain bergeser, formasi spiritual bergelombang liar. Orang-orang mulai panik, beberapa berusaha mundur, namun kaki mereka seakan tertanam di tanah. KRN bergumam, suaranya gemetar untuk pertama kali dalam hidupnya. Su Enye masih duduk di atas batu, diam, tapi batu itu. Tapi dunia di sekitarnya bergemuruh, seolah seluruh eksistensi memilih untuk berubah demi mengakomodasi eksistensinya. Ini mustahil. Dia tidak punya kekuatan. Tapi dunia ini, tapi cukup untuk membuat beberapa burung roh jatuh dari udara seperti mati. Tiba-tiba, di langit, muncul retakan samar. Retakan itu tidak besar, hanya sebesar telapak tangan. Manusia yang bahkan dunia tak sanggup menyingkirkannya. Telah muncul SAMNG, seorang lelaki tua berpakaian perpustakaan rahasia, menatap retakan itu dari kejauhan dengan wajah muram. Dunia tidak bisa membunuhnya, maka satu-satunya pilihan adalah dunia yang berubah. Sementara itu, Emily, gadis muda yang dulu sering diam-diam mengantar makanan pada Su Enye, menyadari perubahan itu untuk pertama kalinya. Matanya menyala, bukan dengan aura kultivasi, tetapi dengan sesuatu yang lebih menakutkan. Keberadaan yang dipaksakan oleh ketakutan dunia itu sendiri. Dunia ini takut padanya, gumam Emily. Matanya berkaca-kaca. Su Enye perlahan berdiri. Tubuhnya masih kurus, ringkil, tak ada aura, tak ada energi spiritual. KRN mencoba menyerang lagi, tapi kali ini, bilahnya meleleh di udara, menjadi kabut hitam yang menguap. Dia ternganga dari kejauhan. JNJK, pemimpin sek bayangan hitam, menatap dengan senyuman samar. Akhirnya, di sekeliling Su Enye, rerumputan kering berubah hijau, bunga-bunga mekar aneh, dan tanah yang pecah mulai menutup sendiri. Su Enye menatap ke langit yang retak. Aku tidak perlu berkultivasi, bisiknya, karena dunia ini akan berlutut agar aku tetap hidup. Retakan di langit, retakan di dunia langit di atas desa Gujing, masih memperlihatkan retakan samar yang menggantung seperti luka terbuka di kulit langit. Orang-orang desa berlarian ke rumah mereka, bersembunyi, sebagian menangis, sebagian berdoa. Mereka tidak tahu apa yang lebih menakutkan Su Enye, atau dunia yang tiba-tiba berperilaku aneh. Napasnya berat, peluh membasahi pelipisnya, bukan karena kelelahan, tapi ketakutan yang tak bisa dia jelaskan. Sementara itu, KRN berdiri terpaku, matanya menatap bilahnya yang kini tak lebih dari kabut hitam yang memudar. Namun, tanah di bawah kakinya melunak, seolah menopang tubuhnya yang rapuh dengan kasih sayang dunia. Su Enye menunduk menatap tangannya, tidak ada aura,
Tidak ada perubahan tubuh, dia tetap anak yang lemah dan kurus ini. Bukan aku yang berubah, pikirnya, tapi dunia. Yang takut aku tetap seperti ini. Dari kejauhan, suara langkah kaki terdengar, retakan di langit melebar, dan sesuatu turun perlahan seperti kabut hitam tipis yang jatuh bagaikan tirai kematian. Tatapannya tajam seperti pisau, tubuhnya kurus tinggi, rambut panjangnya terikat rapi. Dia dikenal sebagai tangan iblis laut dalam, pemburu para anomali dunia. Emily berlari menghampirinya, wajahnya pucat, tapi matanya bulat penuh kecemasan. Su Enye, kau harus pergi dari sini. Jika mereka sadar, dunia ini berubah karena kau, gumamnya. Senyum tipis terukir di wajah. Jika dunia mulai berubah demi dia, maka dia adalah penyakit yang harus dihilangkan. Belum sempat dia menyelesaikan kalimatnya, bumi bergetar lagi. Kali ini, lebih hebat, aku tak peduli apa itu, dunia ini harus stabil. Anak ini adalah ancaman. Di kejauhan, TLN, pembunuh legendaris berjubah hitam, muncul di atas bukit. Tapi tiba-tiba, bayangan di sekitarnya menggeliat, bukan bayangan dari cahaya, tapi bayangan yang hidup. Dari balik pepohonan, muncul sosok wanita berpakaian serba hitam dengan penutup wajah, matanya redup namun tajam. JNGK, pemimpin sek bayangan hitam. Sudah kudengar tentang anak ini. Bukan karena kelelahan, tapi karena hukum gravitasi di sekitar mereka berubah-ubah. Seakan dunia sedang belajar berjalan kembali, hanya demi Su Enye. Emily menarik Su Enye, namun langkah mereka berat. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tapi hatinya tahu satu hal, semakin dia bertahan hidup, semakin dunia ini kehilangan kendali. Retakan itu kini semakin besar, membentuk pusaran hitam di angkasa. Dari dalamnya, samar-samar terlihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Mata-mata raksasa mengintip dari balik retakan, makhluk-makhluk yang eksistensinya melanggar hukum dunia KRL, yang masih berdiri di tempatnya akhirnya bersuara. Jangan sentuh dia TLN, kau tidak paham apa yang sedang kau hadapi. TLN mengangkat alis, langkahnya ringan, namun setiap jejak meninggalkan retakan samar di tanah. Dia bukan pahlawan, bukan iblis, bukan kultivator, tapi entah bagaimana, dunia ini lebih takut pada dirinya daripada semua musuh yang pernah ada. Langkah TLN semakin dekat. Bodoh, kata JNGK datar, kau pikir dunia ini masih stabil untuk dilindungi? TLN menyipitkan mata. Apa maksudmu? Baru permulaan. JNGK menunjuk ke langit. Su Enye memandang ke atas. Napasnya memburu. TLN mundur selangkah. Untuk pertama kalinya ekspresinya berubah serius. Sial ini lebih buruk dari dugaanku. Emily meraih tangan Su Enye. Gemetar, kau benar-benar memaksa dunia ini berubah. Su Enye hanya diam. Langit bergetar, tanah retak, udara berdesir aneh. Dunia tidak punya pilihan lain demi menaklukkan Su Enye. Dunia ini harus mengubah dirinya sendiri, dan ini. Di balik celah langit yang terus menganga, gemuruh aneh terdengar. Bukan petir, bukan angin, melainkan suara. Seperti bisikan berjuta-juta lidah yang bergema serempak, membentuk nyanyian yang bahkan para tetua dunia tak pernah dengar. Dia dikenal membunuh monster lautan, memburu makhluk setengah dewa, bahkan memusnahkan klan kegelapan tanpa berkedip. Tapi ini bukan ancaman biasa. TLN menatap retakan itu dengan raut wajah tegan, tapi karena dunia di sekitarnya terasa seperti pasir apung tak stabil, terus berubah, seolah-olah bumi sendiri mencari posisi baru. Anak ini bukan cuma anomali, gumamnya. Dia adalah lubang kejatuhan dunia. Sementara itu, Su Enye berdiri di sisi Emily. Kakinya sedikit gemetar, bukan karena takut. JNGK mendekat perlahan, suaranya serupa bisikan. Tahukah kau, Su Enye, ada legenda lama tentang manusia yang tidak bisa dibunuh dunia. Itulah masalahnya, kau bukan siapa-siapa, bukan bagian dari tatanan, bukan bagian dari sistem. Dunia dibangun dengan hukum, dengan garis kehidupan, dan kau tidak tercatat di dalamnya. Su Enye menatapnya, bingung. Aku bukan siapa-siapa. Tepat, JNGK mengangguk. Di kejauhan, tanah membelah, dan dari dalamnya muncul pohon-pohon raksasa yang tumbuh dalam hitungan detik. Flora dan fauna bermetamorfosis secara instan, seakan dunia mengubah bentuknya sendiri demi menghindari kehancuran yang berasal dari eksistensi Su Enye. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka meliuk, seolah-olah realita menari. Ini tidak masuk akal. KRN menatap sekeliling, matanya terbelalak formasi tanah.
lain-lain energi, bahkan lintasan bintang di atas. Daun yang gugur, melayang tak bergerak, debu di udara menggantung seperti titik-titik perak membeku, dan di tengah semua itu, hanya Su Enyi yang bisa bergerak meski dia sendiri tidak memahami kenapa semuanya bergeser. Benar-benar dia. Manusia yang dunia tak bisa bunuh, dunia lebih memilih memutar balik hukum realita. Daripada membiarkan seseorang menyentuhnya, DLN mengepalkan tangan. Aku tidak peduli seberapa aneh dunia ini berubah. Anak itu harus mati sebelum semuanya runtuh. Dia menghilang secepat bayangan, melompat ke arah Su Enyi dengan kecepatan yang mata biasa tak bisa tangkap. Namun sebelum dia menyentuh Su Enyi, waktu membeku, burung di udara berhenti mengepakkan sayap. Ada sesuatu yang salah. Langit mulai berubah warna, bumi bergeser, waktu pun tak konsisten. Bukan karena kekuatan yang dia miliki, tapi karena dunia ini takut kehadirannya tidak sesuai dengan tatanan yang telah ditetapkan. Tubuh TLN terhenti di udara, matanya melebar, mulutnya terbuka, namun tak ada suara keluar. Waktu menolak bergerak di sekitarnya. Su Enyi memandang tangannya sendiri. Aku tidak melakukan apa-apa. Dari kejauhan, SMNG, si penjaga perpustakaan rahasia dunia, menatap dengan mata tajam penuh ketakutan. Waktu kembali mengalir, TLN terhempas ke tanah. Tubuhnya terluka seolah dipaksa keluar dari kehampaan. Emily menatap Su Enyi penuh kecemasan. Kau mulai mempengaruhi struktur dasar dunia. Su Enyi ingin menyangkal, namun dia tahu. TLN bangkit perlahan. Darah menetes dari sudut bibirnya. Tatapannya kini bukan hanya benci, tapi juga ngeri. Kau bukan manusia. Kau adalah bencana. Di balik awan, makhluk-makhluk asing mengintip dari retakan langit. Menunggu momen mereka turun ke dunia, realita perlahan runtuh, dan Su Enyi adalah pusat kekacauan itu. Tanpa dia sadari, seluruh dunia sudah mulai bergerak, bersiap untuk menghadapi satu bocah yang bahkan tak bisa berkultivasi. Namun memaksa dunia untuk berubah. Retakan langit kian melebar, membentuk celah hitam yang seperti jurang tak berdasar. Dari balik celah itu, mata-mata raksasa, cakar-cakar asing, dan siluet yang tak bisa dipahami oleh pikiran manusia terus mengintip. Tapi mereka belum berani turun sepenuhnya. Mereka menunggu dunia ini benar-benar runtuh. Keringat dingin membasahi pelipisnya, bukan karena takut pada para pembunuh atau makhluk aneh itu, tapi karena dia bisa merasakan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang bahkan tidak bisa dia definisikan. Di bawah retakan itu, Su Enyi berdiri kaku. Kau pikir ini tentang dirimu, Su Enyi? Suaranya dingin seperti bisikan kematian. Ini tentang dunia yang mulai membuka mata dan menyadari betapa rapuh dirinya. JNJK berjalan mendekat. Kain hitam yang membalut wajahnya berkibar tertiup angin aneh yang berhembus dari segala arah. Di TLL yang masih berlutut di tanah, tubuhnya gemetar, memandang ke atas. Sial ini lebih buruk dari sekadar anak anomali. Sementara itu, KRN mulai mundur perlahan. Wajah pemburu anomali itu tak lagi menunjukkan keyakinan. Aku akan mengakhirinya sebelum semua ini menjadi tidak terkendali. Dia sadar, tugas membunuh Su Enyi bukan hanya mustahil, tapi juga bodoh. Dunia ini sendiri sudah berperang dengan dirinya. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Dari arah selatan, suara guntur bergemuruh. Diikuti cahaya keemasan yang membelah cakrawala. Su, murid jenius sekte petir langit, muncul dengan keangkuhan khasnya. Di pundaknya tergantung tombak petir. Tubuhnya memancarkan aura kuat khas kultivator elit bocah itu. Ujarnya, suaranya tajam seperti petir. Garis lain-lain di bawah tanah bergeser. Energi spiritual di udara bergerak liar. Dunia menolak kehadiran hukum yang biasa berlaku. Jika ada manusia yang tidak bisa diterima sistem dunia, maka dunia, untuk bertahan, akan mengubah dirinya sendiri. Namun langkah Su terhenti saat dia merasakan sesuatu yang tak lazim, membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih berbahaya dari bocah ini. Makhluk-makhluk dari dimensi lain yang selama ini terhalang oleh kestabilan dunia, mulai masuk perlahan, merayap ke bumi. Su Enyi mengangkat kepalanya perlahan, matanya kosong, namun penuh beban. Aku tidak minta dunia berubah, bisiknya. Seperti kaca pecah, potongan-potongan dunia mengambang, memperlihatkan ruang kosong yang seharusnya tak ada. Aku tidak peduli seberapa aneh dunia ini. Bocah itu harus dilenyapkan. Tiba-tiba, di bawah kaki Su, tanah membelah.
tapi bukan retakan biasa melainkan celah realita. Namun sebelum tombak itu mencapai Su Enye, dunia berputar. Arah ruang bergeser, tombak itu melesat, seolah-olah jalur ruang itu sendiri menolak serangan. Dia bukan bagian dari dunia ini. Dia adalah sisa kegelapan. Makhluk dari balik dimensi yang menunggu momen ini. Laing Zhu mundur cepat, wajahnya pucat. Apa-apaan ini? SMNG yang mengamati dari kejauhan, akhirnya bicara, legenda itu benar-benar nyata. JNJK menipitkan mata, menatap Su Enye, tapi perubahan itu tidak sempurna, setiap retakan, setiap celah. Dan semua ini baru awal dari kehancuran di atas, dari balik retakan langit, suara tawa aneh bergema. Semakin dunia ini rusak, dan sekarang, bukan hanya manusia yang memburunya, tapi juga entitas-entitas dari kegelapan abadi. Su Enye memandang semuanya dengan wajah pahit. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya ingin hidup, tapi untuk itu, dunia memaksa dirinya hancur. Zhu mengertakkan gigi. Tombaknya bergetar dengan kilatan petir, tombak petir meluncur, memecah udara. Zhu terkejut ini mustahil. Dari balik bayangan, makhluk hitam berkaki 6 dengan mata kosong melompat keluar, memanfaatkan celah realita yang tercipta. Emily berteriak, makhluk dari luar dunia ini mulai kebobolan. Su Enye hanya bisa berdiri, tubuhnya kaku, pikirannya kacau. Dia sadar, semakin dia bertahan, dunia telah membuka matanya. Makhluk hitam berkaki 6 itu melompat keluar dari celah realita. Tubuhnya tampak seperti kabut dan daging hidup yang belum selesai terbentuk. Matanya tak punya pupil, tapi pandangannya jelas terarah pada Su Enye. Itu bukan iblis, bukan binatang buas, bahkan bukan makhluk spiritual. Itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Orang-orang yang menyaksikan di kejauhan hanya bisa menahan napas. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu. Dia menggenggam simbol gelap di pinggangnya, siap memanggil kekuatan sekte. Aku tidak dibayar untuk menghadapi makhluk dari luar, gumamnya dengan nada sinis. Tapi tangannya tetap siaga. JNJK berdiri tegap, wajahnya serius, sorot matanya penuh kewaspadaan. Celaka. Celah realita sudah cukup besar untuk mereka masuk. Tombak petir di tangannya gemetar. Aku tak bisa merasakan jalur energi, bisiknya. Ley-line dunia yang biasa jadi dasar semua teknik kini berantakan, seolah-olah dunia tidak lagi punya fondasi yang jelas. TLN, si pembunuh legendaris, melirik ke langit yang koyak. Sementara itu, Zhu, yang tadinya penuh percaya diri, kini mulai goyah. Makhluk itu menggeram, suaranya seperti ribuan serangga berbisik. Dengan satu lompatan, dia menyerang ke arah Su Enye. Makhluk itu mendadak meleset, dilampar oleh pusaran ruang yang tiba-tiba muncul. Tubuhnya menabrak pohon, menciptakan lubang besar. Beberapa memiliki bentuk yang hampir mirip manusia, tapi wajah mereka datar, tanpa ekspresi, tanpa emosi. Beberapa lainnya adalah kumpulan mata, cakar, dan bayangan yang berubah-ubah. Su Enye tak sempat berpikir. Tubuhnya terlalu lemah, terlalu lambat. Tapi sebelum makhluk itu menyentuhnya, dunia bereaksi lagi, yang tidak pernah diundang ke dunia ini. Kini turun. Kau adalah poros perubahan. Dunia ini mencoba menyesuaikan dirimu. Tapi saat melakukannya, celah muncul, dan mereka makhluk dari luar masuk memanfaatkan celah itu. Tanah terbelah, angin berhenti, gravitasi memutar dunia melindunginya lagi. Ujar SMNG, matanya tajam mengamati dari kejauhan. Kau pikir dunia peduli apa kau minta atau tidak? Dunia ini hanya peduli pada kestabilannya. Namun, dari balik retakan langit, lebih banyak makhluk mulai muncul. Bayangan-bayangan besar merayap turun perlahan. Dia ingin menghabisi Su Enye, tapi di saat yang sama, dia sadar dunia dalam kondisi rapuh. Salah langkah sedikit, semuanya bisa hancur. Tubuhnya besar, penuh cakar, memiliki wajah manusia setengah membusuk. Di dahinya tercetak simbol yang bahkan para kultivator tak bisa pahami. Emily menatap langit dengan wajah ngeri mereka. Su Enye memandang semuanya dengan ketakutan yang sulit dijelaskan. Dia tak melakukan apa-apa, tapi semua kekacauan ini terjadi karena dirinya. Ada sesuatu yang perlahan bangkit, bukan kekuatan kultivasi, tapi semacam kesadaran bahwa dia adalah pusat kekacauan ini, bahwa dunia, suka atau tidak, harus terus berubah atau hancur. JNJK menoleh ke arah Su Enye, suaranya pelan namun dingin. Dengar baik-baik,
bocah mau kau suka atau tidak, sejak detik ini. Seluruh dunia adalah musuhmu atau budakmu. Su Enye mengepalkan tangannya. Aku tak pernah minta ini terjadi. TLN tertawa pelan, suaranya seperti cemoohan. Daen Zhu mundur beberapa langkah. Tatapannya bimbang. Dari balik bayangan, makhluk lain muncul. Makhluk dari luar yang dulu hanya legenda. Bisik KRN, mereka nyata. Langit mulai berputar, retakan meluas. Seolah-olah kain realita mulai robek sepenuhnya. Udara dipenuhi aroma logam dan darah. Zhu Enye menatap langit. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan ketakutan. Namun, jauh di dalam dirinya, JNJK menghunus senjata hitamnya. Suaranya tegas. Langit retak lebih besar. Dunia bergetar, dan makhluk-makhluk yang tidak pernah diundang turun satu persatu. Tanah berguncang hebat, seolah jantung bumi berdetak tak teratur. Di langit, celah hitam melebar seperti mulut yang menganga, siap menelan segalanya. Dari balik celah itu, makhluk-makhluk aneh terus bermunculan, mengisi langit dan bumi dengan aroma ketakutan. Tubuhnya masih lemah, napasnya berat. Terapi seluruh dunia seolah terus bergerak demi menyesuaikan eksistensinya. Namun di tengah kekacauan itu, Su Enye berdiri, diam, seperti titik kecil di lautan bencana MSMNG. Sang penjaga perpustakaan rahasia dunia, mencatat semuanya dalam ingatannya. Ini tak pernah terjadi sebelumnya, bisiknya dunia. Berbisik, tapi semakin lama, suara itu semakin jelas. Bukan berasal dari makhluk luar, bukan dari manusia, tapi dari dunia itu sendiri. Suara itu samar, seperti desir angin yang hanya bisa didengar oleh mereka yang peka. Aku mendengarnya, gumam Su Enye, matanya membesar. Apa yang kau dengar? Emily memandangnya, bingung. Suara itu dalam, tua, penuh retakan, seperti bisikan bumi yang sekarat. Jika kau tidak berubah, maka aku yang akan berubah. Su Enye memejamkan mata, dan dalam kegelapan pikirannya, dia bisa merasakan dunia berbicara. Kau tak sesuai, kau mengganggu keseimbangan. Su Enye gemetar. Itu bukan suara manusia, bukan suara dewa, tapi suara dunia itu sendiri, kesadaran yang selama ini tersembunyi di balik hukum realita. Jika dunia mulai bicara, itu berarti semua batasan lama akan runtuh. Sementara itu, TLN, si pembunuh bayaran, mengamati celah langit dengan tatapan tajam. Di sisi lain, HN Zhu mulai kehilangan kendali. Tombaknya bergetar, petir yang mengitarinya saling bertabrakan liar. Dunia ini kacau, serunya. Kita tak bisa membiarkan ini terus terjadi, melainkan untuk menyatu. Tiba-tiba, makhluk dari luar melompat lagi, kali ini lebih besar, lebih keji. Matanya berisi lapar yang tak pernah ada sebelumnya. Mereka mengincar Su Enye, tapi bukan untuk membunuh. Ini adalah akhir dari semua yang kita pahami. JNJK menyadari itu, wajahnya mengeras. Mereka ingin bergabung dengan celah itu, memanfaatkan tubuhmu sebagai pintu masuk permanen. Tapi awal dari dunia yang baru, dunia yang dipaksa berubah oleh sesuatu yang tidak bisa dia singkirkan. Makhluk-makhluk itu mendekat, namun lagi-lagi, dunia merespons. Tanah naik sendiri, membentuk dinding, udara memadat, mendorong mereka mundur. Hukum gravitasi melengkung, membuat serangan mereka meleset. Su Enye terjatuh ke lututnya, tangannya menekan tanah. Aku tak menginginkan ini. Siap melakukan apa saja untuk bertahan hidup, termasuk mengubah dirinya sendiri. Namun dunia sudah memutuskan, selama Su Enye hidup, dunia harus berubah, dan perubahan itu memancing datangnya kegelapan. Suara dunia masih bergema di kepalanya, dan di sana, dia mendengar pilihan yang jelas. Dari kejauhan, KRN, si pemburu anomali, menghela napas panjang. Aku pernah memburu banyak yang aneh, tapi ini. Dan dunia bergetar. Aku tak akan berubah. Aku tetap aku, kaulah yang akan tunduk. CMNG mengangguk pelan. Bukan akhir, KRN. Di antara keretakan realita, Su Enye perlahan berdiri. Kau berubah, atau aku berubah. Su Enye mengepalkan tangannya. Kalau begitu, lihat saja. Di balik retakan langit, makhluk-makhluk luar semakin banyak. Langit tetap koyak, tanah tetap berguncang. Tapi untuk sesaat, waktu seperti melambat. Seolah seluruh dunia menahan napas. Suara itu tak memiliki emosi, tak punya amaran, tak punya kasih. Itu adalah suara murni dari mekanisme dunia yang selama ini tersembunyi di balik hukum alam. Di kepala Su Enye,
Suara dunia kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Kau tak sesuai. Kau mengganggu keseimbangan. Jika kau tetap ada, aku harus berubah. Su Enye berdiri diam, tubuhnya lemah, napasnya berat, tapi pikirannya, untuk pertama kalinya, lebih tajam dari sebelumnya. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk luar merangkak turun, mencium aroma celah realita, seperti burung pemangsa mengendus bau daging busuk dunia. Bisik Su Enye, kau berbicara. Tapi kau takut. JNJK, yang berdiri tak jauh, menatap Su Enye penuh perhatian. Dia menyadari sesuatu yang tidak dipahami orang lain, bocah itu mulai bernegosiasi dengan dunia itu sendiri. Emily meraih lengan Su Enye, cemas, apa maksudmu? Kau bicara dengan siapa? Katanya pelan, aku tak pernah minta tubuhku jadi aib di dunia ini, tapi kau yang tak bisa menerimaku. Su Enye mengabaikan sekelilingnya, tatapannya kosong menembus langit yang robek. Dia berbicara bukan kepada makhluk, tapi kepada kesadaran dunia. Aku tak pernah minta dilahirkan tanpa meridian roh. Suara dunia bergema lagi, lebih kuat, seperti ribuan gemuruh halus yang bersatu. Jika kau tetap ada, tatananku hancur. Hukum-hukum yang kubangun akan retak. Kau adalah cacat. Mereka mulai memahami ini, bukan lagi soal kultivasi atau kekuatan. Ini adalah perang antara eksistensi seorang bocah melawan tatanan dunia itu sendiri. Su Enye tertawa kecil, getil, cacat atau sesuatu yang tak bisa kau atur. Seekor makhluk setengah transparan, tubuhnya seperti asap bercahaya, namun matanya bersinar merah membara. Itu adalah Su Elo, makhluk setengah dewa yang terbentuk karena ketidaksempurnaan dunia. Lalu kau apa? Produk cacat dari dunia yang mulai rapur. Di kejauhan, TLG dan HNZU saling bertukar pandang. Tiba-tiba, dari balik celah realita, muncul siluet besar. Dunia biasanya adalah penguasa mutlak, tapi sekarang, dia terpaksa berdialog dengan seorang bocah yang tak sesuai dengan rancangannya. Su Elo melayang, suaranya dalam dan penuh kebencian. Dunia mencoba mengoreksi dirinya, tapi kehadiranmu memperparah luka itu. Tanah yang retak menutup, udara menstabilkan napasnya, bahkan gravitasi berubah demi dia tetap tegak. Su Enye menatapnya datar. Su Elo menyeringai, aku adalah konsekuensi. Sama sepertimu. Suara dunia kembali bergetar, seakan tak nyaman dengan percakapan ini. Mesa MNG yang memperhatikan dari jauh berbisik lirih. Bukan sekadar kekacauan, ini adalah negosiasi eksistensial. Retakan realita perlahan bergerak, menyusut, seolah-olah dunia benar-benar memilih beradaptasi. Di bawah langit retak, di tanah yang terus menyesuaikan diri, Su Enye bersiap menghadapi konsekuensi dari negosiasinya. Dunia boleh berubah, tapi semua makhluk di dalamnya tidak akan tinggal diam. Su Enye melangkah maju, tubuhnya masih rapuh, tapi dunia terus menyesuaikan sekitarnya. Aku tak akan pergi, ujar Su Enye tegas. Aku tak akan berubah. Kalau kau ingin bertahan, kau yang harus berubah. Langit bergemuruh, awan hitam berputar. Dunia merespons, makhluk-makhluk luar mengaum marah. Sadar dunia mulai menutup celah. Su Elo tertawa sinis, lalu melesat ke arah Su Enye. Tapi proses perubahan tidak pernah tanpa rasa sakit. Pertempuran tak bisa dihindari. Su Elo melesat bagaikan bayangan kabut. Tubuhnya membelah udara tanpa suara. Namun setiap gerakannya membuat ruang di sekitarnya bergetar. Dia adalah ketidaksempurnaan dunia yang mengambil bentuk. Dan sekarang, dia datang untuk melenyapkan pusat kekacauan. Su Enye berdiri diam. Dia tahu tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Dia tak memiliki meridian roh, tak punya tulang spirit, bahkan sedikit energi spiritual pun tak ada. Tapi ada satu hal yang tak dia butuhkan. Karena dunia yang melakukan itu untuknya. Ketika Su Elo mengayunkan cakar kabutnya, udara di sekitar Su Enye melengkung sendiri. Ruang sekitarnya bergeser, membuat serangan Su Elo melesat seolah realita sendiri menolak sentuhan itu. Dunia benar-benar melindunginya. Gumam JNDK, matanya penuh ketertarikan sekaligus kewaspadaan, bahkan tak melakukan apa-apa. Tapi dunia seperti perisai hidup baginya. HNZU berdiri kaku, tangannya menggenggam tombak petir ini melawan akal sehat. Desisnya, bocah itu. Namun setiap serangan berakhir dengan distorsi ruang. Lapisan udara memutar, tanah naik membentuk dinding, atau waktu sendiri melambat sesaat. Su Elo tak berhenti. Tubuh kabutnya berputar, membentuk ribuan lengan bayangan.
menyerang dari segala arah tusuan kau. Kau bahkan tidak mengontrol ini, ya? Emily menatap Su Enye, suaranya gemetar. Su Enye menggeleng lemah. Bukan aku yang berubah, dunia ini. Yang ketakutan, dunia akan terus menyesuaikan, tapi setiap penyesuaian menciptakan ketidaksempurnaan, dan ketidaksempurnaan itu adalah undangan bagi makhluk luar. Dari kejauhan, TLN mengamati dengan mata tajam, menghitung setiap celah, mencari titik lemah. Makhluk-makhluk luar lain turun perlahan, lebih besar, lebih mengerikan. Bentuk mereka tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, namun semakin dia memperhatikan, semakin dia sadar, tak ada logika yang bisa dia gunakan di sekitar bocah itu. Tapi perubahan itu membuka lebih banyak retakan. Lebih banyak celah untuk kami. Dunia menjadi liar, tak konsisten, tak bisa diprediksi. Aku tak akan mati hanya karena kau tak mau beradaptasi. Su El menghentikan serangannya sesaat. Tubuhnya berkedut aneh. Dunia ini bodoh, gumamnya, berusaha melindungimu. Langit retak lagi, seakan pertempuran ini mempercepat kehancuran struktur dunia. Su Enye tahu, jika dia tetap bertahan, udara membeku, tanah menjadi rapuh, hukum ruang dan waktu bergetar. Suara dunia kembali terdengar di kepalanya. Kau memaksaku. Aku berubah. Tapi retakan tetap muncul. Kau kutukan. Dan dunia, mau tak mau, terus menyesuaikan. Bahkan, jika itu artinya kehancuran datang lebih cepat. Su Enye mengepalkan tangannya. Aku tak peduli apa aku kutukan. Su Elo tertawa keras. Bagus, maka dunia ini akan pecah berkeping-keping. SMNG yang mengamati dari balik bayangan bergumam. Inilah awal zaman baru. Dunia tak lagi bisa sepenuhnya mengontrol dirinya. Bocah itu adalah poros kekacauan. Su Elo berubah bentuk. Tubuhnya menjadi kabut pekat yang melingkupi area sekitar Su Enye. Namun sebelum Su Elo bisa menembus pelindung dunia, Su Enye menatap ke atas, ke langit yang koyak. Di matanya terpancar tekad. Kalau dunia harus berubah, maka ubahlah sampai kau tak lagi mengenali dirimu sendiri. Aku tetap di sini. Langit bergemuruh, retakan melebar. Retakan di langit telah melebar hingga sepertiga cakrawala. Celah hitam itu seperti lubang besar di tubuh langit, menganga, berdenyut, seolah menunggu saat yang tepat untuk sepenuhnya pecah. Di bawahnya, Su Enye berdiri, tubuhnya lemah seperti biasa, namun realita di sekitarnya terus berputar, bergeser, dan memutar hukum dunia demi melindunginya. Setiap inci tanah tempat dia berpijak adalah zona liar, di mana hukum gravitasi, ruang, bahkan waktu, tak lagi konsisten. Kau membuat dunia ini rusak. Dan itu membuatku semakin kuat. Su Elo masih melayang, tubuh kabutnya berkedut liar, matanya yang merah samar berkilau, menatap Su Enye penuh kebencian. Su Enye mengatupkan rahangnya. Dia tahu itu bukan bualan kosong. Matanya yang dingin seperti jurang hitam, menilai situasi. Jika dunia ini semakin kacau, mereka dari luar akan semakin mudah masuk. Gumamnya, celah realita yang muncul, karena keberadaannya adalah sumber kekuatan, bagi makhluk seperti Su Elo, JNGK, yang berdiri tak jauh, mengamati semuanya. Di sisi lain, TLE dan Haienzu terus berjaga, tapi kini bukan hanya Su Enye yang mereka pandang sebagai ancaman, melainkan dunia yang semakin tidak stabil itu sendiri. Tiba-tiba, tanah di sekitar Su Enye mulai bergetar hebat. Tapi bukan seperti gempa biasa, tanah melipat, memutar. Seperti kain yang diremas, batu-batu melayang, pohon-pohon tumbuh terbalik, air dari sungai mengalir ke langit. Dunia tak lagi konsisten, bisik Emily. Suaranya dipenuhi ketakutan ini. Su Enye tahu, titik ini adalah batas. Jika dunia terus menyesuaikan, dia akan semakin jauh dari bentuk aslinya. Maka aku berubah. Meski harus hancur, dunia akan menjadi liar, kacau, dan tak bisa ditebak. Tapi, jika dia menyerah, dia akan mati, dan dunia akan kembali stabil dengan harga nyawanya. Suara dunia terdengar lagi di kepalanya, kali ini lebih parau, seperti jeritan tanah yang retak. Tapi, karena kesadaran akan betapa besar harga yang harus dibayar dunia hanya demi menyesuaikan eksistensinya, aku tak bisa menerima. Tapi aku juga tak bisa mengusirmu. Dari celah itu, makhluk-makhluk luar lain mulai merayap masuk. Tubuh mereka tak berbentuk tetap, sebagian seperti cairan, sebagian seperti kumpulan mata, sebagian lagi hanya bayangan hitam yang melayang. Su Enye menutup matanya, tubuhnya bergetar, bukan karena takut. Cahaya aneh memancar di sana,
bukan cahaya kekuatan, bukan aura kultivasi, tapi kesadaran. Dunia tak bisa mengusir bocah itu, tapi dunia juga tak sempurna dalam melindunginya. Setiap penyesuaian membuka retakan Su-elo memanfaatkan momen itu, tubuh kabutnya membesar. Cakar-cakar bayangan muncul dari segala arah, menyerbu ke arah Su-enye. Namun, seperti sebelumnya, serangan itu melesat sendiri. Dunia menolak mereka menyentuh Su-enye. Ruang, waktu, dan realita menjadi arena yang kacau. Tapi bedanya, dunia kini semakin kacau dalam melakukannya. Beberapa serangan Su-elo berbalik arah, menembus tanah, membuka lebih banyak celah. Realita PSMNG dengan tatapan kelam berkata pelan, inilah harga dari ketidaksempurnaan. Su-enye perlahan membuka matanya, bersadaran bahwa dia telah melewati titik tanpa balik, bahwa sejak detik ini dunia tak lagi konsisten. Dunia terus berubah, hukum-hukum terus bergeser, dan Su-enye, dia adalah pusatnya, suka atau tidak. Dunia ini harus belajar menerima sesuatu yang tidak bisa dia bunuh. Bahkan jika itu artinya menghancurkan dirinya sendiri. Langit tak lagi biru, tanah tak lagi kokoh. Dunia di sekitar Su-enye perlahan kehilangan bentuk aslinya. Seperti lukisan yang catnya luntur, awan terbalik, Su-enye tetap berdiri. Tubuhnya masih rapat, pembunuh bayaran legendaris, meludah ke tanah yang mulai pecah. Aku sudah bunuh banyak monster. Tetapi ini, dunia sendiri yang berubah jadi musuh, tapi realita di sekitarnya menyesuaikan. Kata Yi-en-jiki, matanya tajam mengamati Su-enye. Karena hukum itu runtuh satu persatu, berubah, menghindarkan dirinya dari ancaman apapun. Sungai mengalir ke atas, tanah di bawahnya berubah jadi cairan transparan, seolah gravitasi dan struktur tanah lenyap. Dia hampir terjerembab ke dalam kekosongan, dan pegunungan melengkung bagaikan ombak. Yang masih melayang di udara, tertawa dingin. Dunia kehilangan bentuk, berarti segala konsep runtun, tanpa bentuk. Tak ada kultivasi, tak ada sekte, tak ada hukum alam. Dunia ini mencoba berubah. Tapi dia tak bisa mengimbangi kehancuran yang kau bawa. Jika dia terus bertahan tanpa melakukan apapun, dunia ini akan terus berubah liar. Tapi jika dia mencoba memahami, mencoba berdamai, mungkin dia bisa mengendalikan situasi ini. Su-enye, lambat laun dia akan pecah. Retakan di langit melebar, kini membentuk pusaran besar hitam yang memancarkan aura dingin dan keasingan. Dari sana, bentukku hilang. Adalah sesuatu yang tak bisa dibunuh dunia kau. Ujarnya pelan, maka aku akan ajari dunia. Menerima aku, penyebabnya. Makhluk-makhluk luar terus turun, masing-masing membawa wujud yang bahkan imajinasi manusia tak mampu cerna. Bukan hanya kutukan, tapi awal dari dunia yang tak pernah diatur oleh siapapun. Di antara kekacauan itu, TLN, pusaran hitam di langit berputar semakin cepat. Makhluk-makhluk luar berjatuhan seperti hujan neraka. Beberapa dari mereka bersatu, membentuk sosok besar, setinggi gunung, tanpa wajah. Tak hanya kulit kasar penuh mata, aku. Hain-su menggeram, petir liar di sekujur tubuhnya menyambar ke segala arah. Kita harus akhiri bocah itu, sebelum semuanya terlambat. Ke langit yang robot, aku tak memilih dilahirkan seperti ini. Dia tak paham teori kultivasi, tak mengerti mekanisme realita, tapi dia bisa merasakan bahwa dunia ini tak lagi stabil karena dirinya. Namun saat dia hendak bergerak, kini bukan hanya bisikan, tapi teriakan penuh kepanikan. Tidak ada yang bisa lagi mengandalkan hukum dunia lama. Su-enye sendiri mulai menyadari perubahan itu. Suara dunia bergema lagi di kepalanya, tak lagi utuh. Su-enye memandang ke atas, dunia bergemuruh. Su-elo di kejauhan, SMNG, sang penjaga perpustakaan rahasia, menghela napas berat. Emily memandang Su-enye dengan ngeri. Kalau dunia terus seperti ini, segalanya akan menjadi lautan kekacauan. Di tengah semua itu, Su-enye mulai mengambil keputusan. Suara dunia, retak dan penuh derita, kembali terdengar. Pilihanku hanya dua. Kau hilang, atau aku lenyap. Su-enye menutup matanya. Tidak ada pilihan ketiga. Dia membuka matanya perlahan. Tekad yang sebelumnya tertutup ketakutan kini muncul. Dia bukan kultivator, bukan pahlawan, bukan iblis, tapi dia. Jika dunia tak bisa menyingkirkan aku. Langit bergetar, retakan memancar cahaya aneh. Tanah berdengit bagaikan makhluk hidup, bentuk dunia terus runtuh. Tapi di balik itu, muncul kemungkinan baru, kemungkinan bahwa Su-enye
Awan-awan terbalik seperti air terjun melayang, tanah retak dan melipat bagaikan kain kusut, sungai-sungai mengalir ke atas, kemudian jatuh tanpa arah. Dunia ini tak lagi tunduk pada hukum yang dikenalnya sendiri. Setiap langkahnya membuat bumi menyesuaikan, seolah-olah tanah harus memutar ulang dirinya hanya agar bocah itu bisa tetap berdiri. Di tengah kehancuran konsep itu, Su Enye berjalan pelan. JNJK mengamati pemandangan itu dengan dingin, anomali sejati. Bisiknya bukan sekadar tak bisa dikendalikan, tapi membuat dunia sendiri tak lagi bisa dipercaya. Dia telah membunuh banyak musuh, menghadapi dewa-dewa kecil, menghancurkan sekte layangan. Tapi ini pertama kalinya dia merasa semua keahliannya tak berguna, karena lawannya bukan makhluk hidup, tapi ketidaksesuaian yang merusak pondasi realita TLN, mengertakkan gigi. Sementara itu, HN Zhu mulai kehilangan kendali, aura petir di tubuhnya meledak liar, tapi tidak lagi terarah. Sosok tanpa wajah yang terbuat dari kabut kegelapan, bentuk-bentuk aneh yang menolak logika. Dunia ini berusaha berubah karenamu, tapi dia tak cukup kuat. Setiap perubahan hanya membuka lebih banyak celah untuk kami. Jalur lain-lain bumi yang selama ini menjadi dasar serangan telah berputar dan melengkung sernaknya. Tak bisa. Aku tak bisa merasakan jalur energi, semua berantakan. Serunya frustrasi. Dari balik pusaran hitam di langit, makhluk-makhluk luar terus bermunculan. Bayangan raksasa dengan kaki-kaki tak terhitung jumlahnya melayang di udara, menatap Su Enye sambil tersenyum sini. Su Enye mengabaikannya. Dia memejamkan mata, mencoba mendengarkan suara dunia lagi. Dan untuk pertama kalinya, suara itu bukan hanya teriakan, tapi erangan kelelahan. Aku tak lagi paham bentukku hancur hukumku reta. Su Enye menarik napas dalam. Dunia ini gagal menyesuaikan diriku. Karena kau mencoba mengatur aku, padahal aku adalah sesuatu yang tak bisa diatur. Bukan lagi langkah ketakutan, tapi langkah seorang yang sadar dia adalah pusat kekacauan. Dan kini memilih mengendalikannya. Dunia mulai membentuk hukum baru, hukum yang berputar di sekitar Su Enye. Hukum yang tidak lagi mempedulikan sistem lama. Di kejauhan, SMNG menggelengkan kepala, wajahnya getir. Tak ada catatan tentang makhluk seperti dia, bahkan perpustakaan rahasia pun kosong tentang hal ini. MD melangkah mendekati Su Enye dengan wajah cemas. Kalau dunia terus berusaha seperti ini, dia akan hancur total. Su Enye membuka matanya, tekad yang dingin terpancar di sana. Kalau begitu, aku harus berhenti jadi beban dan mulai jadi kendali. Tapi dunia perlahan menciptakan zona stabil yang berporos pada Su Enye. Langkah Su Enye berubah, sedang memulai ulang dirinya. Di sekeliling bocah itu, tanah mulai stabil, tapi bukan karena dunia menerima bentuk lamanya. Su Lo tertawa keras. Dunia ini menyerah padamu. Di sana, di balik kegelapan ratakan, dia tahu masih ada ancaman. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak lagi merasa dunia ini melawannya sepenuhnya. Tidak, dunia tidak menyerang. Dunia beradaptasi. Retakan di langit masih ada. Makhluk-makhluk luar masih mengincar. JNJK menyipitkan mata. Dia bukan hanya anomali. Dia adalah titik pusat dunia yang baru. Dunia ini. Su Enye menatap langit. Anomali itu kini jadi pusat, dan semua yang tak bisa diatur justru memaksa dunia menemukan tatanan baru, dengan atau tanpa persetujuan siapapun. Langkah Su Enye menghentikan getaran bumi. Udara yang sebelumnya liar dan memutar kini mulai mengikuti ritme aneh. Ritme yang tak sesuai dengan hukum lama dunia, namun menjadi hukum baru yang berputar di sekeliling bocah itu. Dunia dengan paksa mulai menciptakan tatanan baru, tatanan yang lahir bukan dari kehendak alami, tapi dari ketakutan, dari ketidakmampuan membunuh Su Enye. Cepat sekali dunia ini sudah sejauh itu berubah. JNJK mengamati dari jauh, matanya setajam belati. Retakan di langit belum tertutup, namun stabilitas mulai terasa di sekitar Su Enye. Tanah yang sebelumnya melipat dan hancur kini datar, meski bentuknya tidak lagi sama. Batu-batu mengambang. Sungai berjalan ke atas, namun tetap dalam pola tetap. Seolah realita membangun ulang dirinya dengan cara yang ganjil. Makhluk-makhluk luar, yang sebelumnya berani turun, kini mulai ragu. Aura tatanan baru, yang mengelilingi Su Enye bukan aura kekuatan, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan. Ketidakterkendalian, yang sudah menjadi bagian sah dari dunia ini.
Su Elo mengertakkan gigi, matanya merah bersinar, dunia ini benar-benar tunduk padamu? Su Enye menggeleng perlahan, dunia ini tak punya pilihan, dia harus menyesuaikan atau hancur. Sementara itu, Hainzu berusaha memahami lain-lain bumi yang baru, namun tak berhasil, seperti ular yang harus mengganti kulit atau mati. Jalur energi yang biasanya menjadi dasar semua teknik kini tak lagi berada di tempatnya. Tapi karena dunia memutar ulang hukum dasarnya di sekeliling bocah itu, mereka melengkung, bercabang, dan mengitari Su Enye bagaikan sungai liar yang mengikuti sumber gravitasi baru. Dunia ini kembali hancur. Kita biarkan dia, maka mereka tak akan punya jalan lagi. Tapi bentuk barunya adalah kekacauan kau. Adalah cacat permanen yang akan terus menodai dunia. Kita hidup di dunia yang tak lagi kita kenal. Kalau itu harga yang harus dibayar agar aku tetap hidup, biar saja aku bahkan tak bisa menyalurkan kekuatan. Gumam Hainzu penuh frustrasi, melainkan gemuruh berat, seperti bumi yang menghela napas panjang setelah sekian lama ditindas oleh hukum lama. CLN berdiri, kedua tangannya siap menyerang, tapi matanya menunjukkan keraguan yang jarang terlihat pada pembunuh bayaran sekelasnya. Kita membunuh dia. Di kejauhan, SAMNG, sang penjaga perpustakaan rahasia, mencatat segalanya dalam pikirannya. Tatanan lama akan lenyap. Dunia ini lahir dengan cacat permanen yang tak bisa dihilangkan. Su Enye melangkah lagi, di bawah kakinya tanah merespons, bukan karena dia punya kekuatan. Makhluk-makhluk luar mulai meraung, retakan di langit mengecil perlahan. Dunia menolak mereka masuk lebih jauh. Dunia sadar jika tatanan baru ini berhasil stabil. Su Elo memandang ke atas, lalu ke arah Su Enye. Kau pikir ini akhir? Dunia ini memang bisa membentuk ulang dirinya. Su Enye menghela napas. Suara dunia bergema lagi di kepalanya, tapi kali ini bukan bisikan ketakutan. Aku akan berubah, aku akan membentuk ulang dan kau menjadi pusatnya. Su Enye menatap langit, dia tahu ini bukan kemenangan, ini hanya kelahiran dunia baru yang dipaksa terjadi. Suka atau tidak, dari titik ini semua orang harus hidup dalam tatanan yang tak pernah mereka kenal. Dunia lama telah runtuh dan dunia baru, dan cacat itu adalah dia. Langit yang retak perlahan mulai menutup, namun bukan kembali ke bentuk lamanya. Retakan itu seperti luka lama yang tak pernah benar-benar sembuh, hanya ditutupi, menyimpan ancaman di bawah permukaan. Adalah bentuk dunia yang baru, dunia yang dipaksa menyesuaikan eksistensi Su Enye. Tanah stabil. Sungai berhenti mengalir ke atas, pegunungan kembali berdiri, tapi semua itu, di tengah ketenangan palsu itu, Su Enye berdiri, tubuhnya masih lemah, matanya kosong menatap horizon yang tak lagi bisa disebut normal. Dunia ini mungkin tampak menerima dirinya, tapi itu hanyalah penerimaan terpaksa, penuh dendam, penuh kegelisahan. JNJK berjalan mendekat. Langkahnya pelan, tapi pasti dunia ini diam. Tapi jangan tertipu, dia sedang memberontak. Dalam diam, Su Enye tak menjawab, tapi dia tahu, ucapan JNJK benar. CLN, sang pembunuh bayaran, memandang ke langit yang mulai kembali gelap. Aku pernah melihat kerajaan runtuh, karena raja bodoh. Jalur energi kacau, seperti benang yang kusut tanpa ujung. Para kultivator, para dewa kecil, semua kini berada dalam kebingungan. Tapi kali ini, seluruh dunia runtuh, karena kau. Su Enye mengepalkan tangannya. Aku tak pernah mau ini terjadi. Di kejauhan, Hainzu duduk bersila, mencoba memahami lain-lain bumi yang baru. Namun dia gagal lagi. Makhluk-makhluk luar lainnya pun mundur perlahan, tak berani lagi menerobos ke dalam. Dunia baru ini terlalu asing bahkan bagi mereka. Dunia ini menolak bekerja sama dengan mereka. Dunia yang terus menekan dendam, lama-lama akan meledak sendiri. Su Elo masih mengambang di udara, namun tubuh kabutnya mulai memudar. Tapi aku tidak menyerah. Bocah itu bukan lagi sekadar manusia, dia adalah percikan yang membuat dunia ini membara dalam diam. Tapi mereka tersenyum, karena mereka tahu. SAMNG, penjaga perpustakaan rahasia, mencatat semua itu dalam pikirannya. Su Enye merasakan semua tatapan itu. Tatapan benci, takut, bingung, tapi yang paling jelas adalah penolakan diam-diam dari dunia itu sendiri. Tiba-tiba, tanah di bawahnya bergetar pelan,
Seperti bisikan kecil, udara mendingin, suara dunia kembali terdengar di kepalanya. Dunia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan Su Enye. Dari dalam, dari diam, aku diam. Akan memaksa dunia terus berubah, terus beradaptasi, hingga tak ada lagi celah untuk penolakan. Su Enye mengerutkan kening. Kau masih melawan? Aku tak bisa membunuhmu. Tapi aku bisa menunggumu lama. Aku bisa menunggumu lengah. Aku adalah dunia, aku abadi. Su Enye tertawa kecil, getir. Kalau begitu, kita lihat siapa yang lebih dulu lelah. Di langit, awan berkumpul perlahan di tanah. Bayangan-bayangan samar muncul di sudut-sudut dunia. Itu adalah tanda bahwa dunia tak benar-benar menerima, tapi Su Enye sudah siap. Jika dunia ini memilih berontak dalam diam, maka dia. Perang mereka belum selesai, perang ini bahkan belum benar-benar dimulai. Dunia tampak tenang, tapi seperti binatang terluka. Ia hanya diam, karena sedang menyusun kekuatan untuk menggigit lebih keras. Su Enye tahu itu. Setiap langkahnya terasa seperti memancing dunia untuk mengatur jebakan baru. Langit di atas terlihat normal. Tapi garis samar bekas retakan masih menganga, seperti bekas luka yang tak kunjung sembuh. Sungai mengalir, pegunungan berdiri, udara kembali mengalun, tapi semuanya terasa salah. JNJK menatap sekeliling dengan tatapan ahli yang sudah ribuan kali menilai situasi kacau. Dunia ini bukan pulih. Dia menunggu, langkahnya ringan, tapi setiap tanah yang dia injak membentuk ulang dirinya sendiri, seolah takut menolak keberadaannya secara langsung. Su Enye berjalan perlahan di antara batu-batu yang mengambang, namun di bawah permukaan, dia bisa merasakannya dunia mulai menggigit balik. Tiba-tiba, hawa dingin menyelimuti area sekitarnya. Tanpa peringatan, bayangan aneh merayap di tanah. Bayangan itu bukan berasal dari makhluk luar, tapi murni hasil kebencian dunia. TLR dengan refleks tajamnya melompat mundur. Itu bukan bayangan biasa. Hansu yang masih berjuang memahami lain-lain kacau melotot. Itu kutukan dunia. Mereka tak menyerang langsung, tapi mempersempit ruang geraknya, membuat udara berat, membuat ruang melengkung. Bayangan-bayangan itu merayap, melilit, mengelilingi Su Enye. Su Enye mengatupkan rahangnya. Kau tak bisa menyerangku langsung. Jadi kau meracuni sekitarku. Suara dunia bergema lagi, lebih gelap, lebih dingin. Aku adalah dunia. Aku sabar. Kau adalah penyakit. Lambat laun, tubuhku akan belajar mengusirmu, hingga semua orang di sekitarnya ikut hancur. Su Enye mengibaskan tangannya, mencoba menyingkirkan bayangan itu. Tapi mereka menampal pada ruang itu sendiri, bukan pada tubuhnya. Perlahan akan berubah menjadi senjata tak kasat mata. SHMNG mengamati dari jauh, menggeleng. Ini bukan serangan biasa, ini adalah metode dunia mempersulit hidupnya, sedikit demi sedikit. Tapi dia cerdik, dia akan membuat semua orang membencimu. Semua tempat jadi musuhmu. Hingga kau terisolasi, lama, dan mudah ditelan. Hanya karena dia dekat dengan Su Enye. Bahkan Hansu yang sebelumnya ingin membunuhnya, kini ragu bukan karena belas kasihan, tapi karena tak lagi paham dunia di sekelilingnya. Emily yang berada di sisi Su Enye mulai merasa sesak. Udara di sekitarnya kental, sulit dihirup. Tanah di bawahnya mulai retak, seolah dunia menolak keberadaannya. Su Enye sadar, dunia tidak lagi menyerangnya secara frontal. Dunia membuat sekitarnya menjadi racun, teman-temannya, orang-orang netral, bahkan tanah dan udara. Dunia akan terus mempersempit ruangnya, perlahan mematikannya dari dalam. Suelo, meski tubuh kabutnya melemah, tertawa puas. Dunia ini memang tak bisa membunuhmu secara langsung. Su Enye mengepalkan tangannya, dia bisa merasakan itu. JNJK mendekat, suaranya tegas. Dunia mulai menggigit balik, bukan dengan taring, tapi dengan kesendirian dan putus asa. Biar saja, ucap Su Enye, suaranya dingin. Aku tak perlu diterima oleh dunia lama. Karena aku akan jadi pusat dunia yang baru, akan terus memaksa dunia berubah, meski harus melawan seisi semesta sendirian. Su Enye menatap bayangan-bayangan itu, dia tahu, ini baru permulaan, tapi dia tak akan menyerah, kalau dunia ingin mengucilkan aku. Langit bergemuruh pelan, bayangan-bayangan tetap merayap, tapi tekad Su Enye tak goyah. Dunia boleh menggigit balik, tapi dia. Bayangan-bayangan kutukan dunia terus merayap, perlahan menelan setiap sudut tanah,
Udara menjadi berat, ruang melengkung. Waktu seolah melambat di sekitar Xuanye. Semua orang bisa merasakannya, ini adalah perlawanan terakhir dunia lama yang tak rela digantikan di sekitarnya. Emily mulai batuk darah. Tubuhnya tak kuat menahan tekanan ruang yang menyimpang. TLE dan Hengzu mundur beberapa langkah. Kewaspadaan dan ketidakpastian tergambar jelas di wajah mereka. Xuanye berdiri di tengah pusaran itu. Tubuhnya masih lemah, tapi langkahnya tetap kokoh. Ini bukan lagi pertarungan, gumam JNJK. Matanya tak berkedip. Ini proses kelahiran ulang. Kali ini tak ada nada dendam, hanya kelelahan. Langit bergemuruh. Garis-garis samar bekas retakan semakin memucat, lalu menghilang. Tapi bukan karena dunia sembuh, dunia menyerang. Suara dunia terdengar lagi di kepala Xuanye. Aku tak bisa lagi. Aku telah mencoba. Tapi kau adalah sesuatu yang tak bisa kugenggam. Xuanye menatap ke langit. Jadi kau menyerah? Bukan menyerah, aku mati. Kata-kata itu membuat semua makhluk yang mendengar, baik manusia maupun makhluk luar, membeku. Dunia mati. Bagaimana mungkin? Tak bisa merasakan kekuatan. Retakan baru terbentuk, bukan dari langit atau tanah, tapi dari realita itu sendiri. Udara pecah seperti kaca, suara-suara aneh bergema tanpa arah, dan seketika semua yang ada di dunia lama berhenti berfungsi. Dunia lama runtuh. Dunia ini kosong, liar, tak teratur. Teknik kultivasi tak lagi bekerja. Jalur energi menghilang, hukum alam lenyap. Hengzu terjatuh ke tanah. Tanah melayang. Awan membentuk pola spiral. Sungai mengalir melawan arah gravitasi, tapi perlahan. Semuanya menemukan pola baru, aturan baru. Dunia baru yang lahir, meski belum sempurna, sudah menutup pintu bagi ketidakteraturan yang tak diundangi. TLN mencabut belatinya, namun senjata itu bergetar. Logamnya meleleh menjadi uap aneh. Misuelo tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, dunia tak bisa membunuhnya, maka dia dipaksa menjadi pusat tatanan baru. Xuanye menghela napas, tubuhnya tetap tegak, tidak kosong. Dunia lama memang mati, tapi dunia baru akan terpaksa lahir dari balik retakan realita. Cahaya aneh muncul. Xuanye adalah pusatnya, para kultivator, para dewa, para pemburu. Semua harus memilih, beradaptasi, atau lenyap bersama dunia lama. Semua makhluk luar mundur. Mereka menyadari, zona ini sudah tak bisa mereka jamah. SHMNG, dengan wajah getir, mencatat semuanya. Dunia telah mati dan dilahirkan kembali. Di sekitar bocah itu, dunia ini tak bisa hidup tanpanya. Xuanye berdiri di tengah kekacauan yang perlahan stabil. Dia tak pernah meminta ini, tapi dunia memaksanya. Aku adalah bagian dari dunia ini. Suka atau tidak, ucapnya pelan. Langit bergemuruh untuk terakhir kalinya, retakan menghilang. Dunia baru ini, aneh, liar, tapi stabil di bawah satu hal yang tak pernah bisa diatur. Xuanye di kejauhan, bayangan-bayangan terakhir dunia lama memudar, dan Xuanye. Dia menatap horizon yang sudah tak lagi sama. Dunia ini mungkin tak pernah menerima dirinya sepenuhnya, tapi sekarang